Selamat datang di pembahasan kita kali ini ya, soal uang nih. Kita sering banget diajarin cara yang itu-itu aja kan? Iya, yang standar gitu ya. Belajar giat, cari kerja aman, terus rajin menabung. Udah. Nah, persis. Tapi ada Robert Kiyosaki nih, yang pandangannya berdasarkan sumber-sumber kita cukup beda ya. Malah bisa dibilang radikal. Betul sekali. Nah, misi kita hari ini tuh mau coba kupas gimana sih dia nantang mitos-mitos umum soal kaya, soal aset. Dan soal pentingnya pendidikan finansial itu ya. Itu terutama. Sesuatu yang kata dia nih sering banget nggak kita dapat di sekolah formal. Pemikirannya emang sering bikin, kontroversi ya, tapi jelas ngebuka wawasan. Siap kita bedah? Siap banget. Oke, kita mulai dari yang paling booming dulu deh. Rich Dad Poor Dad. Ah iya, buku pertamanya itu. Yang bikin heboh kan idenya kalau Anda itu nggak perlu loh gaji gede buat jadi kaya. Itu aja udah bikin, wah masa sih? Benar. Terus ada lagi yang lebih bikin kaget. Nah ini dia, soal rumah. Dia bilang rumah Anda itu bukan aset. Gimana coba? Haha, ya itu yang paling sering dikutip ya. Padahal kan mindset kita rumah itu ya aset utama. Justru itu. Tapi dia menekankan banget beda krusial antara aset yang menurut dia masukin duit ke kantong Anda. Dan liabilitas yang malah ngeluarin duit. Gitu kan definisinya dia? Iya, persis. Jadi rumah itu gimana dong jatohnya? Nah, menurut dia, karena rumah buat kebanyakan orang itu terus-terusan ngeluarin duit, cicilan, pajak, perawatan, macem-macem, tanpa ngasih pemasukan rutin. Oh, jadi masuknya liabilitas ya kalau gitu. Betul. Beda ceritanya kalau rumahnya disewain, dapat duit tiap bulan. Nah, itu baru aset, kata dia. Fokusnya di arus kas masuk. Masuk akal juga sih kalau dijelasin gitu. Berarti intinya di cash flow ya? Persis. Dan dia juga keras banget kritiknya ke sistem pendidikan. Yang katanya gagal ngajarin literasi finansial dasar ini kan? Banget. Gagal total katanya. Nah, pemahaman soal aset liabilitas ini nyambung banget ke konsep dia soal financial IQ. Oh, yang di buku Increase Your Financial IQ itu ya? Iya, bukan cuma soal pintar di sekolah, tapi cerdas secara finansial, ngerti gimana uang kerja di dunia nyata. Dan ini kata dia aset paling penting yang kita punya. Apalagi kalau ekonomi lagi nggak jelas gini. Nah, itu dia. Dan menariknya, dia bilang IQ finansial ini bisa kok ditingkatkan. Siapa aja bisa belajar. Tapi ngomong-ngomong soal rumah bukan aset tadi, waktu dia bilang itu tahun 97 kan ya? Iya, udah lama. Terus kejadian pasar properti anjlok parah di 2007 itu, wah itu kayaknya pahit banget ya buat banyak orang. Pahit banyak yang kehilangan rumah kan waktu itu. Justru itu seolah malah ngebuktiin argumennya dia nggak sih soal pentingnya paham finansial tadi? Bisa dibilang begitu. Kejadian itu kayak validasi buat argumen dia. Dan ini nyambung lagi nih ke ide dia yang lain di cash flow quadrant. Oh, yang 4 kuadran itu ya? Betul. Pernah nggak Anda mikir, kok ada ya orang yang kerjanya kayaknya lebih santai, tapi duitnya lebih banyak? Nah, dia coba jelasin lewat kuadran ini. ESBI itu kan? Ya, Employee, self-employed, business owner dan investor. Ya. kuadran kiri kita E dan S, yang kanan B dan I. Dia nyaranin kita buat pindah ya, dari kiri yang fokusnya keamanan kerja tapi penghasilan aktif ke kanan. Ke kanan. Yang fokusnya bangun sistem bisnis atau aset investasi yang ngasilin duit pasif, biar mencapai kebebasan finansial katanya. Jadi bukan cuma ngejar gaji gede, tapi bangun aset gitu ya? Dan perpindahan ke kuadran kanan itu, kata Kiyosaki, bukan cuma soal teknis loh, tapi lebih ke perubahan mindset yang gede banget. Dari nyari aman ke bangun aset aktif, gitu ya? Persis, itu kuncinya menurut dia. Wah, menarik banget. Ini juga jadi nyambung kenapa dia di buku kayak Why the Rich Are Getting Richer itu, wah, blak-blakan banget nantang nasihat finansial kuno. Kuno banget ya, yang standar. Sekolah yang benar, cari kerja, nabung. Bener, beli rumah, lunasin utang, investasi jangka panjang di saham. Itu semua dia bilang udah nggak relevan. Gila sih. Banget. Sampai dia bilang penabung adalah pecundang di era sekarang. Itu kan, wah, provokatif banget. Kenapa gitu? Dia bilang apa alasannya? Dia kasih contoh konkret soal bunga tabungan. Dulu, tahun 70-an gitu, punya $1 juta, bunga 15%, setahun dapat $150.000. Lumayan kan? Lumayan banget itu. Nah, bandingin sama 2017, bunga cuma 1,5%. Duit segitu cuma hasilin $15.000 setahun. Jauh banget kan bedanya? Jauh banget, jadi nggak cukup buat hidup ya. Makanya, kata dia, aturan main udah berubah total di era informasi ini.
Nasehat lama udah usang. Oke. Terus kalau cara lama udah nggak works, alternatifnya apa dong menurut dia? Nah, dia banyak menyoroti soal kewirausahaan. Bangun bisnis sendiri. Dan juga pemasaran jaringan atau network marketing itu ya, kayak di buku The Business School sama The Business of the 21st Century. Betul. Pemasaran jaringan itu kan model bisnis di mana orang jual produk sambil rekrut orang lain juga buat jual. Iya, multi-level marketing gitu kan sering disebutnya. Nah, Kiyosaki lihat ini bukan cuma potensi duitnya aja, tapi ada nilai tersembunyi katanya. Nilai tersembunyi. Maksudnya? Kayak dapat pelatihan bisnis praktis, pengembangan diri, belajar komunikasi, bangun jaringan. Dia anggap ini kayak sekolah bisnis dunia nyata gitu. Cara revolusioner buat orang biasa yang mau kerja keras, bangun sumber pendapatan sendiri. Jadi bukan cuma soal jual-jual produk ya, ada sisi edukasinya juga. Itu poin pentingnya dia. Tapi ya harus diakui, gaya dia emang gitu, provokatif. Banget. Istilah kayak rumah bukan aset, terus penabung itu pecundang, pasti banyak yang nggak setuju, banyak yang kritik. Pasti. Dan itu wajar sih. Namanya juga pandangan yang beda dari umum. Tapi kayak yang disebut di deskripsi sumber buat buku Second Chance itu. Soal prediksinya ya? Iya. Beberapa ramalan dia, kayak peringatan soal pasar properti sebelum krisis 2007, atau prediksinya tahun 2002 soal potensi crash pasar saham gede sekitar 2016. Itu kan kejadian beneran ya beberapa? Persis tanggalnya tapi arahnya ke sana. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bikin orang paling nggak jadi mikir, ada benernya juga nih orang, walau kontroversial. Jadi nambah bobot ya keseruannya supaya kita melek finansial, supaya kita nggak nelen mentah-mentah aja nasihat umum. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, dari semua pemikiran Kiyosaki ini, intinya apa ya? Intinya sih menurut saya dia itu secara fundamental nantang cara kita mikir soal uang, soal kerja, soal belajar. Pesan utamanya tuh kuat banget. Apa tuh pesan utamanya? Ambil kendali masa depan finansial Anda sendiri. Jangan pasif, harus aktif. Aktif belajar, aktif cari tahu. Berani mempertanyakan nasihat-nasihat konvensional gitu ya? Nah, itu dia. Dan yang paling penting, pahami aturan main uang yang sebenarnya berlaku sekarang. Bukan aturan main zaman dulu. Oke, menarik banget rangkumannya. Sebagai penutup nih, ya, mungkin buat Anda yang dengerin, coba deh renungin sebentar. Ambil satu aja nasihat finansial konvensional yang mungkin selama ini Anda pegang kuat. Contohnya? Misalnya, pokoknya beli rumah itu investasi paling aman. Atau yang penting nabung sebanyak-banyaknya deh. Oke. Terus? Nah, setelah kita ngobrolin perspektif Kiyosaki tadi, coba deh lihat lagi keyakinan Anda itu, gimana rasanya sekarang? Masih relevan nggak sih buat konteks hidup dan tujuan finansial Anda pribadi? Mungkin ada sesuatu di sana yang perlu digali lebih dalam lagi, sesuatu buat direnungkan lebih lanjut.